Sotihotu, rekan-rekan pemirsa yang berbahagia di dalam Dhamma Bhagawa, Rama, Rudi Harjon, Dhamaraja. Kita bertemu lagi di channel RHD. Pada kesempatan ini, Rama akan sedikit menceritakan pengalaman Rama mengapa beragama Buddha. Sebenarnya Rama dilahirkan di dalam keluarga yang agak unik, keturunan Tionghoa dari kakek dan keturunan suku Batak dari nenek atau Opung Boru. Dan Rama tinggal di desa, yaitu Desa Sukaraja, Simpang 4 Asahan. Jadi seyogyanya di awal-awal Rama tidak mengenal ajaran Buddha atau Buddha Dhamma, tetapi lebih mengenal agama Islam karena dari SD sampai SMP Rama belajar agama Islam. Lingkungan Rama lebih banyak umat Islam, tetapi bisa bergaul dengan baik. Dan kemudian karena Rama dilahirkan di keluarga Buddhis yang KTP, Papa Mama Buddhis, tetapi hanya di KTP, tidak mengenal agama Buddha dengan baik, maka Rama mencari kebenaran tersebut melalui majalah Manggala pada awalnya, yang harus kirim melalui wesel di Jakarta. Dan kemudian ketika di SMP kelas 3, Rama baru mendapat buku-buku Buddhis dari Ibu Susiani Intan. Itulah Ibu Dhamma Rama. Buku-buku tersebut dari SD, SMP, hingga SMA, karangan Rama Wirawan Giriputra. Dan sekarang beliau bergabung dengan Rama di dalam satu majelis. Jadi mengapa Rama tertarik dengan agama Buddha, dengan Buddha Dhamma atau Buddha Sasana? Ya tentu ini adalah jodoh kama Rama. Ya, begitu mengenal Dhamma dan Rama punya cita-cita menjadi guru, maka Rama sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, Rama pelajari apa itu Dhamma, apa itu Buddha, apa itu Sangha, atau apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Itu Rama pelajari melalui buku-buku agama Buddha terbitan Wihara Borobudur, karangan dari Pandita Madya Wirawan Giriputra. Dan kemudian ditambah dari majalah Manggala. Dari sana Rama banyak belajar. Ternyata agama Buddha ini sangat menarik, ya, membuat Rama tertarik. Karena dalam ajaran Buddha kita diajarkan selalu menambah kebajikan, menghindari berbagai bentuk kejahatan, dan kemudian memurnikan pikiran. Ini menarik bagi Rama. Dan kemudian di dalam Buddha Dhamma dikenal dengan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pula pada pengakhirannya. Artinya bahwa Buddha mengajarkan kita mengenal Dhamma bukan dengan janji-janji mulut, bukan dengan janji terlahir di alam surga, bukan dengan janji-janji yang lain, bukan. Tetapi Buddha mengajak kita ehipassiko,
Mari buktikan apa yang diajarkan oleh Buddha itu benar atau tidak. Logika yang dapat dipraktikkan atau tidak. Itulah ajaran Buddha. Kemudian indah pada pertengahannya. Setelah kita menjadi Buddhis, setelah kita memperdalam Dhamma, maka kita semakin menjadi lebih baik. Ucapan kita semakin kita jaga. Pikiran kita selalu kita awasi agar memiliki pikiran-pikiran yang positif. Jadi begitu kita masuk di dalam pembelajaran Dhamma, semakin dalam kita semakin paham. Semakin kita pelajari, kita semakin mengerti. Inilah Dhamma ajaran Bhagawa. Dan kemudian kita juga tidak ditakuti dengan api neraka. Tidak ditakuti oleh alam-alam kehidupan yang rendah, seperti terlahir di alam setan, terlahir di alam binatang, terlahir di alam neraka. Ketiga alam ini tidaklah kekal, tidaklah bertahan lama, tidaklah abadi. Kita kembali lahir, kita bisa upgrade, kita bisa remedial. Oleh sebab itu, kita harus selalu melakukan hal-hal yang bajik dan bijak agar kita dapat menjadi manusia yang manusiawi dan terlahir di alam-alam yang lebih baik. Kemudian, indah pada pengakhirannya. Tujuan hidup umat Buddha ialah hidup bahagia. Bagaimana hidup berbahagia? Tentu kita harus memiliki pikiran yang positif. Pola bicara kita perbaiki sehingga terhindar dari 4 kata-kata bohong, kata-kata dusta, kata-kata kasar, kata-kata kotor. Kata-kata yang bisa memfitnah. Dan yang terakhir ialah omong kosong. 4 hal ini kita harus hindari. Dan kemudian berperilakulah kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain dan akan terimbas kepada lingkungan. Inilah yang diajarkan oleh Buddha yang membuat Rama semakin tertarik, semakin berminat karena kita selalu diajak untuk membuktikan apa yang diajarkan oleh Buddha kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam kehidupan ini. Buddha mengatakan apabila kita memiliki rasa malu melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang destruktif, hal-hal yang tidak baik, dan kemudian kita memiliki rasa takut menerima akibatnya, maka setiap orang yang melakukan ini bisa menciptakan dunia damai dan tentram. Mari kita perlahan-lahan memperbaiki pikiran kita ke arah positif, mengubah pola bicara dan mengubah pola tindakan. Maka Anda akan semakin mengerti Dhamma. Sekian, sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga Anda tercerahkan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.